Hai sahabat satu server, apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga rezekinya lancar ya. Bagi kalian yang suka dengan informasi seputar teknologi dan pemrograman, silakan subscribe channel ini karena setiap minggunya bakalan ada video terbaru dari kami. Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga saat ini belum seluruhnya terungkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi. Dirangkum dari sejumlah sumber, berikut diantaranya 7 fenomena sains yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar, yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam, dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ar-Rahman 19-20. Yang kedua, api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich, dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. At-Tur ayat 6. Yang ketiga, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surat Al-Anbiya 33. Yang keempat, ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah satu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Surat Al-Anbiya 30. Yang selanjutnya, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum ayat 48-49. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Surat Ar-Rum ayat 48-49. Selanjutnya, sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis Jacques Voscosti
menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Al-Furqan ayat 53. Yang selanjutnya yaitu sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekadar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surah Al-Qiyamah ayat 3. Masih begitu banyak fakta sains dan pengetahuan yang bahkan jarang kita ketahui sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya.